Halo semuanya, selamat datang di Bedah Materi kita hari ini. Kita bakal nyelam ke dalam sebuah pertanyaan sejarah yang benar-benar kompleks. Kenapa sih Hitler sebegitu bencinya sama orang-orang Yahudi? Dan gimana sebenarnya kebencian ini punya akar kuat di sejarah Eropa berabad-abad lalu? Kita nggak cuma ngomongin soal satu diktator aja di sini, tapi sebuah narasi panjang yang udah dibangun jauh sebelum dia lahir. Nah, ini dia peta jalan bahasan kita kali ini. Kita bakal jalan-jalan melintasi waktu, mulai dari akar antisemitisme Eropa, masuk ke era abad pertengahan, ngebahas benih kebencian Hitler dan taktik politiknya, puncaknya di tragedi Holocaust, sampai ke ironi sejarah di dunia modern. Perjalanan kronologis ini penting banget buat kasih kita gambaran utuh dari sumber bahasan kita. Oke, bagian pertama, akar antisemitisme Eropa. Buat benar-benar paham, kita harus narik mundur waktu ke ratusan tahun sebelum Hitler ada, tepatnya di era Yunani dan Romawi kuno. Lewat garis waktu ini kita bisa lihat kalau kebencian itu nggak muncul dalam semalam. Perbedaan keyakinan di awal itu perlahan-lahan, melintasi berbagai abad, berevolusi jadi diskriminasi struktural yang super sistemik. Jadi gini, gesekan awal ini sebenarnya bermula dari satu hal mendasar, yaitu monoteisme. Bayangin aja, tradisi masyarakat Yunani Romawi saat itu nyembah banyak dewa, politeistik, dan bahkan menganggap kaisar mereka sebagai dewa. Karena ajaran Yahudi cuma menyembah satu Tuhan dan menolak nyembah kaisar, otoritas saat itu melihat mereka sebagai kelompok yang nggak loyal dan suka memberontak. Inilah yang awal mula naruh mereka di kelas sosial yang lebih rendah. Lanjut ke bagian kedua, diskriminasi abad pertengahan. Di era inilah, gesekan agama tadi benar-benar berubah wujud jadi hukum sosial yang sangat keras. Secara sistematis, masyarakat Yahudi mulai disingkirkan. Hak warga negara mereka dicabut, mereka dilarang masuk pemerintahan atau militer, bahkan ditendang dari serikat pekerja. Parahnya lagi, mereka sering kena tuduhan tanpa bukti, mirip kayak peradilan penyihir zaman dulu, difitnah ngelakuin ritual aneh-aneh, yang ujung-ujungnya bikin mereka dieksekusi cuma modal kecurigaan doang. Nah, perhatiin alur sebab akibat yang satu ini, karena ini krusial banget. Kalian pasti sering dengar konspirasi elit global kan? Percaya atau enggak, awalnya dari sini. Karena dilarang kerja kasar, orang-orang Yahudi terpaksa masuk ke sektor keuangan, kayak perbankan dan pinjam-meminjam uang. Waktu beberapa dari mereka sukses besar, kekayaan ini malah memicu kecemburuan sosial yang luar biasa. Dari situlah lahir narasi tanpa dasar soal sekelompok kecil orang yang mau menguasai ekonomi dunia. Semua bermula dari pembatasan kerja ini. Bagian ketiga, benih kebencian Hitler. Sekarang kita geser fokus kita langsung ke Adolf Hitler, buat lihat gimana dia nyerap semua prasangka kuno ini. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain, apakah kebencian Hitler itu murni urusan personal? Kita sering banget kan dengar rumor soal dendam pribadinya, entah soal dokter Yahudi yang gagal nyelamatin ibunya, atau juri Yahudi yang nolak dia masuk sekolah seni di Wina. Tapi, mari kita cek fakta sejarahnya. Faktanya, sejarawan sama sekali nggak punya bukti konkret buat cerita-cerita viral itu. Bahkan di dalam bukunya sendiri, Mein Kampf, alasan kebenciannya cuma ditulis ngambang banget sebagai sebuah perjuangan hidup yang panjang. Tapi yang pasti, kita tahu dia itu sangat terpengaruh waktu masa mudanya di Wina, karena di sana dia terekspos sama wali kotanya Karl Lueger yang sangat terbuka soal pandangan antisemitismenya. Di era inilah Hitler kenal sama sebuah ilmu semu atau pseudoscience yang namanya eugenika. Ini benar-benar jadi titik balik. Eugenika ini fatal banget karena dia ngubah diskriminasi yang tadinya cuma masalah agama jadi masalah biologis yang seolah-olah nggak bisa diubah. Ilmu semu ini naruh ras Arya di kasta paling atas dan menempatkan orang Yahudi di posisi paling bawah, ngasih cap kalau mereka ini sumber masalah biologis secara genetik. Masuk ke bagian keempat, taktik kambing hitam politik. Di sini kita bakal lihat gimana Hitler jadiin prasangka lama ini sebagai senjata buat dapat kekuasaan penuh. Kalian tahu nggak, awalnya Hitler gabung ke Partai Pekerja Jerman itu cuma sebagai mata-mata intelijen loh. Tapi dia cepat sadar, dia bisa pakai teori konspirasi abad pertengahan tadi buat dijadiin kambing hitam yang pas banget buat negara Jerman yang lagi hancur pasca Perang Dunia Pertama. Dia nyebarin mitos kalau Jerman itu kalah bukan karena taktik militer, tapi karena ditikam dari belakang. Dia juga nyalahin mereka atas krisis ekonomi parah yang lagi ngelanda Jerman saat itu. Kita sampai di bagian kelima, puncak kekejaman Holocaust. Waktu Hitler udah pegang kendali kekuasaan absolut sebagai Führer, sebenarnya dia nggak nyiptain hal yang bener-bener baru. Perbandingan di sini tuh mengejutkan banget. Hitler pada dasarnya cuma copy-paste atau nyontek kebijakan dari abad pertengahan buat ngebangun hierarki rasialnya. Kewajiban pakai lencana bintang Daud kuning, itu ide abad pertengahan. Misahin mereka ke dalam ghetto yang terkurung rapat, itu juga taktik jadul yang dia hidupi lagi dengan cara yang jauh lebih brutal. Dan ujung dari semua prasangka yang berumur berabad-abad ini digabung sama propaganda politik adalah tragedi super kelam, Holocaust.
Tragedi ini secara tragis ngerenggut nyawa sekitar 6 juta orang Yahudi. Angka ini benar-benar jadi pengingat keras buat kita soal seberapa mematikannya narasi bohong kalau udah dilembagakan oleh negara. Dan bagian terakhir dari bedah materi kita, ironi sejarah modern. Kita bakal lihat gimana sumber bahasan kita ngebongkar misinformasi dan ngerelasiinnya sama kondisi geopolitik hari ini. Pasti kalian pernah kan lihat kutipan mengerikan ini seliweran di media sosial? Kutipan yang seolah-olah bilang dia sengaja nyisain sedikit korban biar dunia tahu alasannya. Nah, sumber kita ngebongkar banget bahayanya telan mentah-mentah narasi sejarah di internet. Sama kayak mitos soal dia ditolak sekolah seni tadi, faktanya para sejarawan sama sekali nggak punya bukti kuat kalau Hitler pernah ngomong kalimat ini. 100% nggak terverifikasi, alias cuma mitos yang terlanjur dipercaya banyak orang. Di penghujung materinya, kreator dari sumber yang kita bahas ini narik sebuah paralel yang sangat tajam. Tanpa kita harus mengambil pihak, kita bisa lihat kalau sang kreator menyoroti sebuah ironi sejarah yang gelap. Dia berpendapat bahwa mereka yang dulunya selamat dari penganiayaan brutal, kini justru negaranya dituduh melakukan tindakan serupa dalam konflik modern yang sedang terjadi di Gaza. Tapi ada satu hal penting banget yang ditekankan sama kreator ini, tindakan sebuah negara itu nggak pernah bisa pukul rata mewakili semua orang di dalamnya. Buktinya, ada banyak banget suara anti-Zionis dari komunitas Yahudi di seluruh dunia. Jadi, setelah kita napak tilah sejarah panjang ini, dari kebencian era kuno, bergeser jadi pseudoscience, sampai jadi mesin propaganda negara yang mematikan, coba pikirin deh, gimana pemahaman baru tentang akar sejarah ini bakal ngubah cara kalian memproses berita-berita geopolitik yang kalian tonton hari ini. Pasti kerasa beda kan perspektifnya? Oke, terima kasih udah nyimak, sampai jumpa di edisi bedah materi selanjutnya.